Melanjutkan film A Quiet Place pertama, kisah masih berfokus pada Evelyn, ibu dari 3 orang anak yang harus bertahan hidup di tengah kemunculan monster yang jika bersuara sedikit saja, maka akan jadi mangsa empuk bagi si monster. Setelah suaminya tewas di film pertama, Evelyn, Marcus, Regan, dan si bayi yang masih kecil pun memutuskan untuk melakukan perjalanan demi mencari orang lain yang masih bertahan hidup. Yang karena sekarang mereka sudah tahu apa kelemahan si monster, maka Regan pun membawa serta pengeras suara yang nanti akan dijadikan senjata jika nanti mereka menemukan si monster. Sampai di sini kita akan dibawa flashback ke waktu di mana semuanya dimulai, yang saat itu Lee, suaminya Evelyn, terlihat sedang membeli camilan di minimarket untuk menonton pertandingan baseball yang diikuti oleh Marcus. Dan di sini kita akan diperkenalkan pula pada sahabat Lee yang merupakan tetangganya sendiri yang bernama Emmett. Saat giliran Marcus akan memukul bola, tiba-tiba semua orang terdiam dan memandang langit. Yang di sana terlihat sebuah meteor yang jatuh tak jauh dari tempat mereka. Semua orang langsung berlarian pulang ke rumah mereka masing-masing. Yang karena Lee membawa mobil sendiri, Evelyn diminta untuk pulang duluan bersama Marcus dan adiknya, sementara Lee dan Regan akan mengambil mobil di seberang jalan. Saat jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang kepanikan, Evelyn meminta Marcus untuk tetap tenang dan jangan pedulikan sekitar. Namun tiba-tiba muncul sosok monster yang menabrak mobilnya dan Lee sendiri terlihat baru saja masuk ke dalam mobil, namun dia memutuskan untuk keluar sebentar menemui Bapak Sheriff untuk menanyakan lokasi jatuhnya meteor tersebut. Tapi tiba-tiba bersama warga yang lain, Lee dan Regan bersembunyi di sebuah bar yang ketika mereka mencoba untuk tetap diam, tiba-tiba saja ponsel salah satu warga berbunyi, sehingga dan itulah bagaimana semuanya berawal, yang ternyata kemunculan alien monster ini berawal dari sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Kembali ke waktu sekarang, Evelyn dan anak-anak melewati jalur rel kereta api di mana Evelyn tak sengaja mengenai jebakan botol yang menimbulkan suara berisik sehingga mereka pun segera berlari. Ya, di sini kita bisa melihat betapa kerepotannya Evelyn saat Marcus ingin berteriak akibat kakinya yang terluka karena terkena jebakan beruang, dan si bayi yang tiba-tiba menangis karena terbangun oleh guncangan. Dan di sini terlihat seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Regan pun mulai beraksi seperti pada film sebelumnya dengan speaker dan alat bantu dengarnya yang dengan frekuensi yang tinggi membuat makhluk itu kesakitan. Dan Evelyn bisa dengan mudah menembak si monster. Evelyn dan anak-anak pun berlari ke dalam bangunan kosong yang di sana ada pria asing yang dari tadi mengawasi mereka yang ternyata bermaksud untuk menolong mereka, di mana mereka diajak masuk ke dalam tangki kosong yang kedap suara di sebuah pabrik bekas. Mereka semua pun bersembunyi sampai monster itu pergi, yang mana Evelyn sedikit terkejut saat mengetahui bahwa pria asing ini adalah sahabat suaminya yang sempat kita lihat di awal film yang bernama Emmett. Pada awalnya, Emmett tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di sini, tetapi ketika melihat seonggok bayi yang berada dalam kotak kayu, Emmett pun tak tega dan terpaksa membiarkan Evelyn dan anak-anaknya untuk berlindung sementara waktu. Karena tak ada obat-obatan, Evelyn pun menggunakan alkohol untuk mensterilkan luka pada kaki Marcus, di mana Marcus boleh berteriak sepuas-puasnya karena tangki ini sangat aman dan meredam suara sekeras apapun, kecuali suara jeritan hati yang terluka. Selesai dengan Marcus, Evelyn pun mengajak Emmett berbicara tentang siaran radio yang selama 4 bulan terakhir selalu memutar lagu-lagu yang sama, yang membuktikan bahwa ada orang lain yang sengaja menyiarkan lagu tersebut di stasiun radio, yang artinya masih ada orang lain yang selamat di luar sana. Akan tetapi, Emmett sudah kehilangan semangat hidup semenjak kematian anak dan istrinya 1 tahun yang lalu. Dan Emmett hanya menjalani hari-harinya untuk memburu monster-monster tersebut sebanyak-banyaknya demi membalas kematian anak dan istrinya.
Ketika semuanya tidur, Regan tiba-tiba membangunkan Markus untuk memberitahu tentang lokasi asal lagu itu disiarkan, yang setelah melakukan penelitian selama beberapa jam, akhirnya Regan menemukan bahwa stasiun radio tersebut terletak di sebuah pulau yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Artinya, Regan akan punya senjata yang kuat untuk mengalahkan monster tersebut dengan cara menyiarkan melalui siaran radio frekuensi alat bantu dengarnya untuk menyelamatkan umat manusia yang masih tersisa. Mendengar ide kakaknya yang aneh-aneh lagi, Markus sang adik pun meyakinkan Regan untuk jangan lagi melakukan hal-hal nekat. Namun karena ingin menebus kesalahannya di masa lalu atas kematian adiknya yang ketiga, Regan pun nekat pergi sendirian menuju pulau tersebut dengan menggunakan sebuah peta di mana dia mengikuti jalur rel kereta api menuju ke sana, tanpa dia sadari jika idenya ini akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Di saat bersamaan, Evelyn baru menyadari tentang kepergian Regan, sehingga satu-satunya orang yang bisa diandalkan untuk dimintai tolong hanyalah Emmet. Karena si bayi tidak mungkin ditinggalkan berdua dengan Markus yang sedang terluka. Sehingga Emmet pun lagi-lagi harus direpotkan dengan tingkah laku keluarga Evelyn. Kembali ke Regan yang saat itu tiba di sebuah kereta api yang terbengkalai karena serangan monster. Saat itu, Regan menemukan kotak P3K yang pastinya akan sangat berguna nanti di perjalanan. Yang ketika dia bermaksud untuk mengambilnya, tiba-tiba meskipun Regan sudah tahu kelemahan si monster, namun rasa panik membuatnya kesulitan untuk mengokang senapan, sehingga ketika si monster sudah semakin mendekat, Regan pun memilih untuk pasrah sambil menutup matanya. Akan tetapi, rupanya Emmet sampai di sana dan menyelamatkan Regan. Emmet dan Regan pun bersembunyi dari kemungkinan adanya monster lain yang muncul, di mana Regan sempat meminta Emmet untuk membantunya pergi menuju pulau yang dimaksud. Awalnya Emmet menolak dan akan mengajak Regan pulang ke ibunya. Tetapi keesokan paginya, dia berubah pikiran dan mulai berkeinginan untuk menyelamatkan manusia yang masih tersisa di muka bumi ini. Kembali ke Evelyn yang terlihat sedang memasukkan bayinya ke dalam kotak kayu dengan tabung oksigen yang sudah semakin menipis. Dia bermaksud untuk pergi keluar mencari oksigen dan obat-obatan supaya luka pada kaki Markus tidak terinfeksi. Yang di situ, Markus sempat meminta ibunya untuk jangan pergi. Namun Evelyn berhasil meyakinkan Markus bahwa semua akan baik-baik saja. Cukup menunggu, diam, dan jangan banyak tingkah. Singkat cerita, Regan dan Emmet pun akhirnya sampai di pelabuhan di mana Emmet menunjukkan pulau yang dimaksud yang ternyata sudah tidak jauh lagi. Sementara itu, Evelyn terlihat sudah sampai di kota dan langsung masuk ke dalam sebuah apotek untuk mencari obat-obatan sekaligus menemukan tabung oksigen. Sementara Markus sendiri terlihat sedang menggendong adik bayinya yang baru minum susu dan tidur. Jenuh menunggu ibunya yang tak kunjung pulang, Markus pun keluar dari bunker dan berkeliling pabrik tanpa tujuan yang jelas, sehingga dia pun harus kerepotan sendiri saat harus secepatnya bersembunyi di dalam tangki besi. Masalah pun muncul ketika dia lupa palangnya tidak diganjal. Alhasil, meski kedap suara, mereka berdua kini terjebak di dalam tangki besi yang tertutup rapat dan tidak ada udara sedikit pun. Sedangkan tabung oksigen si bayi sudah semakin menipis yang alhasil Markus harus kesulitan dan beruntung Evelyn pulang tepat waktu dan langsung menyadari akan bahaya yang sedang dihadapi anaknya. Tapi Evelyn menghadapi masalah ini dengan sangat tenang sekali. Dimulai dengan meletakkan satu tabung oksigen tepat di atas genangan minyak yang bocor, kemudian menembakkan pistolnya untuk memancing si monster keluar, lalu menembak pipa saluran air untuk menyamarkan keberadaannya. Evelyn pun berhasil masuk ke dalam bunker dan menyelamatkan kedua anaknya yang terjebak di dalam tangki besi dan kekurangan oksigen. Marcus, wake up. Kembali ke Regan dan Emmet yang sudah berada di dermaga. Ketika itu mereka berdua sedang mencari kapal untuk menyeberang ke pulau. Terlihat ada seorang anak kecil yang tengah duduk sendirian yang ketika mencoba memeriksanya, tiba-tiba si anak mengikat leher Emmet dengan menggunakan tali yang ada kalengnya yang menimbulkan suara berisik.
Muncullah beberapa orang yang bergabung dalam kelompok manusia putus asa yang bermaksud untuk menculik Regan, di mana Emmett memberi kode agar Regan loncat ke dalam air. Emmett pun menyeret si pria dan melukai kakinya sehingga teriak kesakitan yang membuat si monster muncul dan membantai kelompok putus asa ini. Beruntungnya, Regan berhasil selamat dan naik ke atas kapal. Singkat cerita, Regan dan Emmett akhirnya sampai di pulau yang dimaksud, dan usaha Regan membuahkan hasil yang membuat mereka berdua menemukan tempat yang paling aman. Mereka disambut baik oleh Bapak Kepala Desa yang memimpin warga di sini, di mana Emmett langsung mengutarakan ide si Regan tentang menyiarkan frekuensi yang berasal dari alat bantu dengarnya, dan ide tersebut langsung disetujui oleh Kepala Desa. Keesokan paginya, ketika Emmett sedang merenungi nasibnya sendirian di tepi pantai, dia tak sengaja menemukan satu kapal yang rusak yang sempat dinaiki si monster, yang secara kebetulan terbawa hanyut menuju pulau ini. Dan ini adalah awal petaka bagi penduduk di pulau ini. Sesuai rencana semalam, Bapak Kepala Desa pun langsung membawa Regan dan Emmett menuju stasiun radio. Setibanya di dalam, Emmett meminta Kepala Desa untuk segera ikut masuk, tetapi beliau memilih untuk kembali menyelamatkan keluarganya. Dan tiba-tiba, beralih ke Evelyn dan Markus yang masih bersembunyi di dalam tangki. Dirasa sudah aman, Evelyn pun memutuskan untuk keluar. Namun tiba-tiba muncul satu monster yang memaksa mereka kembali ke dalam tangki. Akan tetapi, suasana semakin tegang ketika penutup tangki tidak bisa ditutup dengan sempurna dan si monster berusaha untuk menggapai mereka. Saat yang bersamaan, Regan masih berusaha untuk masuk ke dalam ruang siaran, yang di situ mereka berdua harus bergerak secara perlahan. Namun Regan, yang seorang tunarungu, sama sekali tidak menyadari jika pintu yang dia buka menimbulkan suara berisik, sehingga Emmett terpaksa harus menjadi korban, namun tidak sampai membuatnya tewas. Regan yang sudah berada di ruang siaran langsung menekan tombol on air, dan Regan langsung menempelkan alat bantu dengarnya ke mikrofon sehingga prequel dari film ini juga sudah ada, jadi tunggu aja, nanti kita bahas lagi. Oke? Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Cus!